Anda kembali bersama kami pemirsa, dan saat ini gambar yang Anda saksikan adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo nampak sudah keluar dari ruangan. Kita akan konfirmasi langsung ke Rona di sana. Rona, bisa Anda gambarkan apakah ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah selesai melaporkan ke Polda Metro Jaya? Ya, baik Jason, menurut pantauan kami langsung di lapangan, yang mana kami ada berada tepat di pintu masuk dari gedung SPKT Polda Metro Jaya, ini memang sudah keluar ya, sudah tampak keluar sejumlah dari kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, yang mana ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sempat didampingi oleh sekitar 5 hingga 6 orang kuasa hukumnya, yang mana salah satunya ini merupakan Yakub Hasibuan, yang tadi mengkonfirmasi kepada kami bahwa Jokowi akan datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ini ternyata sudah keluar begitu ya Jason? Sudah keluar terkait dengan proses pelaporan yang dilakukan oleh Jokowi di dalam Polda Metro Jaya. Di mana memang keluarnya Jokowi ini sekitar baru 2 menitan yang lalu. Dan tadi kami pantau dan informasi yang kami dapatkan juga di lapangan bahwa Jokowi ini mengenakan baju batik berwarna coklat. Sedangkan untuk para kuasa hukumnya ini menggunakan jas begitu ya, yang terdiri dari 5 hingga 6 orang. Namun menurut pantauan kami langsung tadi, Jokowi tidak mengatakan apapun kepada awak media dan langsung masuk ke dalam mobil yang berwarna hitam, dan saat ini pun sudah mulai keluar dari gedung Polda Metro Jaya. Jason. Baik, tidak ada keterangan yang disampaikan, tapi apakah Anda juga sudah berusaha untuk mengakses informasi ke kuasa hukum, misalnya poin-poin apa tadi yang dilaporkan oleh Joko Widodo? Ya baik Jason, meskipun dari Jokowi langsung ini tidak mengatakan apapun dan juga menghindari pertanyaan dari awak media, namun kami memang mendapatkan informasi bahwa untuk pelaporan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya ini tidak lain adalah melaporkan balik terkait dengan tudingan atau tuduhan terkait dengan ijazah palsunya yang beberapa waktu belakangan ini sempat menuai pro dan kontra dan juga menuai perhatian di masyarakat begitu, karena hingga saat ini pun proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Solo atau Negeri Surakarta ini masih berjalan ya sejak tanggal 24 April 2025 yang lalu, karena memang materi gugatannya ini sudah masuk sekitar tanggal 14 April 2025 yang lalu. Dan memang Jason, menurut informasi yang kami dapatkan juga, memang pelaporan dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo CS ini ada sekitar 4 orang ya pertama kali melaporkan terkait dengan tuduhan atau dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo, ya di antaranya seperti Roy Suryo, kemudian ada juga Rizpon Sianipar yang merupakan ahli forensik, kemudian juga ada Rizal Fadila yang merupakan relawan, dan juga ada Dr. Tifa Tiasuma begitu ya. 4 orang ini melaporkan karena diduga untuk ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini saat itu palsu karena ada font, yakni fontnya berformat Times New Roman. Padahal Times New Roman ini tidak ada di tahun di mana waktu itu Jokowi lulus, yakni di tahun sekitar 1980-an hingga 1990-an. Dan inilah yang salah satunya menjadi dasar untuk dilaporkan, sehingga kasus ini pun hingga saat ini terus bergulir begitu. Meski demikian memang untuk pro dan kontra di masyarakat pun juga terus bertambah, di mana memang untuk pihak yang tergugat ini tidak hanya Jokowi saja, namun juga ada beberapa lainnya, yakni seperti pihak dari KPU Solo, kemudian ada juga pihak dari UGM, di mana UGM saat itu adalah tempat Jokowi untuk mengenyam pendidikan tinggi, yang mana jelas UGM ini juga menerima ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo, yang mana ijazah palsu tersebut dituduhkan adalah ijazah dari lulusan SMA Negeri 6 Solo saat itu. Maka dari itu memang dari pihak-pihak ini pun juga mengatakan bahwa tidak menemukan adanya kesimpang siuran ataupun yang dituduhkan selama ini, sehingga memang keabsahannya ini terbukti begitu ya. Sehingga dari KPU Solo pun juga mengkonfirmasi bahwa ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo ini dinilai memang asli dan tidak mengganggu proses terkait juga Presiden Jokowi juga sebelumnya ini sempat menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur Provinsi Jakarta hingga menjadi seorang presiden. Nah meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan juga Jason ini bahwa Roy Suryo CS ini sempat memang dilaporkan sebanyak 5 kali dari pihak-pihak relawan mantan Presiden Joko Widodo, di mana memang para relawan ini juga melaporkan balik Roy Suryo CS ini ke Polres Metro Jakarta Pusat, yang mana sebelumnya proses pelaporan baliknya ini sempat juga ditolak oleh Bareskrim Polri saat itu. Dan memang untuk pelaporannya ini juga
mendenial begitu ya terkait dengan apa yang dituduhkan kepada Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu tersebut. Dan Jason, kami juga hingga saat ini juga mendapatkan informasi bahwa memang Roy Suryo CS ini diduga oleh pihak dari Jokowi ini bahwa ia melanggar pasal 160 KUHP mengenai membuat kegaduhan di mata publik sehingga ini menimbulkan pelaporan pada hari ini yang mana memang dugaannya adalah pencemaran nama baik oleh pihak Roy Suryo CS kepada mantan presiden ataupun presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jason. Selain menunggu konfirmasi dari pihak kuasa hukum Joko Widodo, apakah ada informasi juga atau statement setidaknya yang disampaikan oleh pihak kepolisian atas pelaporan yang disampaikan oleh Joko Widodo tadi? Ya, baik Jason, terkait dengan kabar dari pihak kepolisian yang tadi juga melaksanakan proses pelaporan dari Jokowi, ini kami masih menantikan begitu ya Jason, karena memang Jokowi baru saja keluar sekitar 10 menitan yang lalu dari ruangan SPKT Polda Metro Jaya, sehingga kami juga memerlukan waktu untuk mengkonfirmasi kepada pihak dari kepolisian. Dan kami juga mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian, ini nanti divisi manakah yang menangani kasus ini secara langsung, karena hingga saat tadi pun awak media juga sudah membubarkan diri karena memang tidak ada kelanjutan apapun lagi dari itu, baik itu dari pihak Jokowi maupun dari pihak kepolisian. Dan hingga saat ini pun kami juga setelah ini kami akan segera mencarikan informasi terkait dengan poin-poin apa saja yang dilaporkan oleh mantan Presiden Joko Widodo kepada Polda Metro Jaya. Kemudian apakah betul memang ini adalah pencemaran nama baik terhadap dirinya, dan juga apakah yang dilaporkan ini adalah 4 orang yang pada awal mulanya ini melaporkan Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu dari SMA Negeri 6 Solo, yakni mulai dari Roy Suryo, kemudian Rizal Fadila, kemudian Rismon Syanipar hingga Dr. Tifa. Ini kami juga masih menantikan bersama-sama sehingga kami memerlukan waktu untuk hal tersebut. Jason. Baik, Rona, nanti kami akan konfirmasi kembali laporan Anda dari Polda Metro Jaya, namun breaking news harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.